Ya, silahkan Lisa. Presentasi kelompoknya silahkan ditunjukkan PowerPoint-nya. Lisa? Iya, Bu. Ya. Udah nampak, Bu. Udah nampak. Silahkan tunjukkan mana PPT-nya. Yang akan presentasi siapa? Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Cahyani Siregar, dari kelompok 7. Saya ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Teori Pengambilan Keputusan. Pengertian pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan merupakan bagian dasar dan integral dalam praktik suatu profesi dan keberadaannya sangat penting karena akan menentukan tindakan selanjutnya. Definisi pengambilan keputusan menurut para ahli menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Stoner pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Ada 5 hal pokok dalam pengambilan keputusan. 1. Intuisi berdasarkan perasaan dan lebih subjektif dan mudah terpengaruh. 2. Pengalaman mewarnai pengetahuan praktis dan seringnya terpapar suatu kasus meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan terhadap suatu kasus. 3. Fakta, keputusan lebih real, valid, dan baik. 4. Wewenang lebih bersifat rutinitas. 5. Rasional, keputusan bersifat objektif, transparan, dan konsisten. Tingginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh 3 keterlambatan, yaitu terlambat mengenali tanda-tanda bahaya kehamilan sehingga terlambat untuk memulai pertolongan. Yang kedua, terlambat tiba di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, terlambat mendapat pelayanan setelah tiba di tempat pelayanan. Keterlibatan bidan dalam proses pengambilan keputusan sangat penting karena dipengaruhi oleh beberapa hal, pelayanan one-to-one, bidan dan klien yang bersifat sangat pribadi dan bidan bisa memenuhi kebutuhan. Meningkatkan sensitivitas terhadap klien, bidan berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan. Perawatan berfokus pada ibu atau women center care dan asuhan total atau total care. Teori-teori pengambilan keputusan. 1. Teori utilitarisme, ketika keputusan diambil memaksimalkan kesenangan, meminimalkan ketidaksenangan. 2. Teori deontologi, yaitu menurut Immanuel Kant, sesuatu dikatakan baik bila bertindak baik. Contoh, bila berjanji ditepati, bila pinjam harus dikembalikan. 3. Teori hedonisme, menurut Aristippus, sesuai kodratnya setiap manusia mencari kesenangan dan menghindari ketidaksenangan. 4. Teori eudaimonisme, menurut filsuf Yunani Aristoteles bahwa dalam setiap kegiatannya manusia mengejar suatu tujuan, ingin mencapai sesuatu yang baik bagi kita. Bentuk pengambilan keputusan, yaitu strategi dipengaruhi oleh kebijakan organisasi atau pimpinan, rencana dan masa depan, rencana bisnis, dan lain-lain. Cara kerja, yaitu yang dipengaruhi layanan kebidanan di dunia, klinik dan komunitas, individu dan profesi, dilakukan oleh bidan yang dipengaruhi oleh standar praktik kebidanan. Pendekatan tradisional dalam pengambilan keputusan, mengenal dan mengidentifikasi masalah, menegaskan masalah dengan menunjukkan hubungan antara masa lalu dan sekarang, mempertimbangkan pilihan yang ada, mengevaluasi pilihan tersebut,
memilih solusi dan menetapkan atau melaksanakannya, memperjelas hasil prioritas yang ingin dicapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu A. Faktor fisik, didasarkan pada rasa yang dialami oleh tubuh seperti rasa sakit, tidak nyaman, dan kenikmatan. B. Emosional, didasarkan pada perasaan atau sikap. C. Rasional, didasarkan pada pengetahuan. D. Praktik, didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan dalam melaksanakannya. E. Interpersonal, didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada. F. Struktural, didasarkan pada lingkup sosial, ekonomi, dan politik. Dasar pengambilan keputusan yaitu A. Ketidaksanggupan atau bersifat segera. B. Keterpaksaan karena suatu krisis yang menuntut suatu untuk segera dilakukan. Adapun pengambilan keputusan yang etis, ciri-cirinya yaitu 1. Mempunyai pertimbangan yang benar atau salah. 2. Sering menyangkut pilihan yang sukar. 3. Tidak mungkin dielakkan. 4. Dipengaruhi oleh norma, situasi, iman, dan lingkungan. Ya, silakan kelompok 5, siapa yang jadi moderator? Saya, Bu. Ya, Afifah, Bu, yang jadi moderator. ya, silakan Afifah. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan diskusi kami yang berjudul Manajemen Nyeri dalam Persalinan yang akan dibacakan oleh Saudari Juliana. Manajemen nyeri dalam persalinan. Pengertian nyeri persalinan. Nyeri adalah bagian integral dari persalinan dan melahirkan. Menurut Melzek 1984, dikutip oleh Mander 2003. Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi atau janin dan uri yang dapat hidup di dalam uterus melalui vagina dan ke dunia luar. Wicaksastro 2005. Sedangkan menurut Varney 2002, persalinan adalah rangkaian proses fisiologis yang berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri persalinan. Menurut Hidayat 2006, faktor-faktor yang mempengaruhi respon nyeri adalah sebagai berikut. Faktor fisiologis, seperti keadaan umum, usia, ukuran janin, dan endorfin. Kedua, faktor psikologi. Takut dan cemas, arti nyeri bagi individu, kemampuan kontrol diri, fungsi kognitif, dan percaya diri. Klarifikasi nyeri berdasarkan lokasi atau letak. Cutaneous atau superficial, dipsomatic atau nyeri dalam, nyeri alih, dan radiasi. Berdasarkan penyebabnya, fisik dan fisikogenik. Berdasarkan lama atau durasinya. Menurut Smeltzer 2001, nyeri diklarifikasikan berdasarkan durasinya, yaitu nyeri akut dan nyeri kronik. Manajemen nyeri dalam persalinan. Manajemen farmakologi. A. Analgetik non-opioid atau obat antiinflamasi non-steroid atau OAISN. Analgesis opioid. C. Adzupan atau koanalgetik. Manajemen non-farmakologi. Menurut Henderson 2006, penanganan nyeri persalinan secara non-farmakologis adalah relaksasi pernapasan, pengaturan posisi, massage, konseling, kehadiran pendamping, distraksi, dan terapi hangat dan dingin. Terima kasih.
Kepada Saudara Afifa kami kembalikan. Baiklah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, gimana teman-temannya? Tidak ada yang ingin bertanya pada kelompok 5? Jika PowerPoint di slide yang dalam Zoom meeting ini tidak terlihat dengan jelas, teman-temannya tadi sudah share di Classroom. Mungkin yang di rumah bisa baca biar lebih jelas. Ya, silakan untuk yang kelompok 2. Silakan siapa yang jadi moderator dan siapa yang akan membacakan PowerPoint-nya. Silakan saya serahkan ke kelompok 2.
Mana ini yang kelompok 2? Silahkan dimulai. Kami, Bu. Ya, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Teknik Komunikasi yang akan dibacakan oleh Asyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil kelompok kami, yaitu tentang komunikasi. Pengertian komunikasi, upaya untuk membuat pendapat, menyatakan perasaan, menyampaikan informasi dan sebagainya agar diketahui atau dipahami oleh orang lain. Kemampuan untuk mengungkapkan kegiatan, ide, perasaan, pikiran, atau pendapat seseorang sehingga dapat mengerti dan dimengertikan oleh orang lain. Komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikator melalui saluran atau media dengan harapan mendapatkan umpan balik. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi. Yang pertama yaitu komunikator atau sender atau pengirim. Maaf Bu, nggak jelas sih Bu. PowerPoint-nya agak jelek jaringan di kampung saya Bu. Siapa yang bisa menggantikan si Asyani presentasi? Yang bisa jelas lah jaringan di tempat dia. Tapi yang kelompok 2 juga. Siapa-siapa aja nih yang kelompok 2? Ayo Ibu. Mana Ayona? Komunikasi. Ayo, mana ini yang kelompok 2? Dilanjutkan. Saya Ibu. Silakan. Selanjutnya unsur-unsur komunikasi. Komunikator atau sederhana atau pengirim, pesan channel atau saluran atau media, komunikan, penerima atau servers, respon, komunikator, media komunikan, pesan, respon atau feedback. Komunikasi efektif, komunikasi verbal dan non-verbal. 7% kata-kata, 55% bahasa tubuh, 38% nada suara. Komunikasi non-verbal. Penyampaian pesan dengan gestur atau isyarat, gerak-gerik, barang atau ekspresi. Repetition, pengulangan pesan dari individu dilakukan dengan verbal. Contradiction, pertentangan pesan dari individu
untuk disampaikan. Substitution pengganti dari pesan. Complementing melengkapi pesan verbal. Assenting penekatan yang digarisbawahi. Pengaruh budaya dalam komunikasi. Perbedaan budaya akan mempengaruhi keefektifan dalam berkomunikasi. Perbedaan bahasa dan dapat pula mempengaruhi keefektifan komunikasi. Peran bahasa dalam komunikasi. Bahasa yang terdiri dari seperangkat bunyi dan lambang tertulis yang digunakan oleh orang-orang pada suatu negara atau wilayah tertentu untuk berbicara dan menulis. Sistem lambang atau tanda berupa macam-macam bunyi dipakai orang untuk melahirkan pikiran atau perasaan. Perkataan-perkataan yang dipakai oleh suatu bangsa. Perkataan yang baik, yang sopan, tingkah laku yang baik, atau purwadarminta. Fungsi bicara dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai alat untuk melahirkan berbagai perasaan, ungkapan kasih sayang, rasa kagum, heran, senang, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai alat komunikasi, memperlancar pergaulan, melahirkan gagasan, ide, kreativitas, menambah pengetahuan, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran atau hambatan berkomunikasi yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua pengalaman, yang ketiga inteligensi, yang keempat kepribadian, yang kelima budaya, yang keenam biologis. Macam-macam berbicara. 1. Dari segi jarak. Bicara langsung dan tidak langsung. Yang kedua, dari segi sarana. Bicara melalui surat, telepon, radio, TV, atau internet. Yang ketiga, dari segi tujuan. Bicara dalam seminar, raker, kampanye, dan sebagainya. Selanjutnya, dari segi kedinasan. Bicara soal kedinasan. Yang selanjutnya dari segi bahasa, tinggi rendahnya nada suara. Dari lawan bicara, satu lawan kelompok. Dari segi hierarki, atasan dengan bawahan. Bawahan dengan pertumbuhan sesuai perkembangan. Teknik berkomunikasi yang efektif, yaitu dengan mendengar dengan aktif, terampil dalam berbicara, gaya bicara, penampilan yang menarik, pakaian, pandangan mata, raut muka, sikap badan, suara tulisan, senyum, jabat tangan, ingat nama, tulus. Cara menciptakan hubungan yang baik yaitu dengan menggunakan deskripsi atau gambaran, berorientasi pada pemecahan masalah, spontanitas atau jujur, empati, meningkatkan komunikasi. Ciri-ciri komunikasi tidak efektif yaitu bertele-tele, malu-malu, marah-marah, maksud yang disampaikan tidak jelas, tersembunyi maksud pesan, nonverbal, satu arah, tidak responsif, tidak nyata. Jarak individu dalam berkomunikasi. Jarak komunikasi 6-18 inci atau 15-45 cm bicara dengan teman dekat. The personal zone,
jarak komunikasi 45 sampai 120 inci, bicara kegiatan sosial dengan teman yang kita kenal baik. The social zone, jarak komunikasi 4 sampai 12 feet atau 1,5 sampai 3,5 meter, berbicara dengan orang asing. The public zone, jarak komunikasi 12 feet atau di atas 3,5 meter, bicara dengan pendengar atau kelompok. Sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Jika ingin bertanya, kami persilahkan. Untuk Isma, silahkan kembalikan hostnya ke Ibu sebagai host. Ya, untuk diskusinya, yang kelompok 2, tolong dimasukkan tugasnya ke dalam classroom. Nanti kalian diskusi di kolom komentar classroom saja. Ya. Baik, Bu. Lanjutkan diskusinya di classroom karena Zoom meeting